KDM, Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur konten, ini bikin kontroversi lagi. Katanya beliau menyuruh orang-orang atau keluarga yang berhak untuk menerima bansos ini untuk melakukan KB atau vasektomi terlebih dahulu. Walaupun videonya ini tidak saya jumpai, tapi tentu saja ini langsung mendapat sanggahan dari MUI yang mengatakan bahwa ber-KB itu diharamkan. Membatasi jumlah anak itu haram dalam Islam. Apakah memang tujuan Kang Deddy Mulyadi memang ingin menyalurkan bansos kepada orang yang membutuhkan, atau seperti yang kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi ini memang memiliki sebuah hidden agenda, saya duga, untuk membuat Jawa Barat yang selama ini sangat terkesan, membuat Jawa Barat yang selama ini sangat dekat dengan Islam modernnya. Mengerti ya saat saya bilang Islam modern, bukan Islam tradisional, atau boleh saya katakan Islam hijrah lah ya. Yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi ini memang sepertinya ingin mengubah image itu tadi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya langsung menyampaikan saja tujuan membuat konten ini, karena saya pikir tidak ada orang yang menyoroti di sisi yang satu ini. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini berusaha untuk mengangkat kesundaan dari Jawa Barat yang dianggap sudah hilang dan digantikan dengan Islam modern mereka. Dan saat saya katakan Islam modern, ini adalah Islam yang, mohon maaf ya, tapi yang kalau laki-lakinya itu berjenggot tapi tidak berkumis seperti itu. Dan ini kan lekat sekali dengan orang-orang Jawa Barat yang memang di Jawa Barat berkembangnya Islam yang seperti ini itu melebihi Islam tradisional yang memang ada di daerah lain di Indonesia. Apakah ini adalah sebuah upaya hidden agenda dari Kang Demul untuk merubah image itu tadi, ataukah memang benar-benar urusannya dengan bansos saja? Karena terakhir bahkan mantan calon presiden kita semua Mas Anies Baswedan itu sampai harus berkomentar di laman X-nya. Mari kita bahas. KDM, Kang Deddy Mulyadi atau Demul biasa disapanya oleh masyarakat, lagi-lagi membuat sebuah statement yang agaknya kontroversial, di mana dirinya menyarankan bagi penerima bansos atau bantuan sosial, baik itu mau berupa secara tunai ataupun memang berupa secara beasiswa, ataupun juga ada nantinya rumah yang untuk disewakan untuk masyarakat yang kurang mampu ini, harus menjalankan program KB atau membatasi anak mereka, yang mana menurut Kang Deddy ini dirinya sudah cukup banyak menemukan kasus masyarakat yang status ekonominya prasejahtera memiliki anak, ada yang 16, ada yang 22, yang membuat, menurut beliau ini, membuat ekonomi kita ini jadi nggak berkembang karena penerima bansosnya dia lagi. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Yang satu yang ingin saya sampaikan pertama adalah Kang Deddy ini nggak pernah sepertinya yang ngomong vasektomi. Kalau ada videonya tolong berikan link di bawah, saya juga lagi nyari. Dan kalaupun enggak, bukan berarti Kang Deddy di sini itu tidak menjadi sasaran empuk dari MUI yang memang mengharamkan membatasi anak. Karena memang KB sendiri, keluarga berencana, dulu itu anaknya memang dibatasi cuma 2. Walaupun nggak ada keluarga 2 anak, tapi berencana. Sedangkan berencana sendiri itu memiliki arti yang bisa lebih banyak. Nah, saya ingin soroti di sini bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy ini adalah upayanya memang untuk menjadi gubernur konten. Dan ini bukan dalam arti konotasi yang negatif, karena Kang Demul ini memang terkenal piawai untuk mengelola sebuah wacana yang terus kemudian dibawakan ke ruang publik dan itu direspon untuk membuat ya masyarakat ini bisa lebih berpikir atau berdialektika. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini sepertinya adalah upaya dialektika yang disampaikan oleh seorang Deddy Mulyadi. Jadi tujuannya bukan keberhasilan. Sepertinya memang dia ini ingin mengukur seperti apa orang-orang Jawa Barat ini, dan yang terbukti langsung semuanya dikaitkan dengan agama. Coba bayangkan kalau ini terjadi di tahun 91, 89, ada nggak yang berani bilang, bahkan MUI bilang diharamkan untuk membatasi anak? Langsung diculik sama Pak Harto mungkin. Saya bercanda ya. Tapi maksudnya di sini itu adalah satu hal yang ini di era sosial media, semua orang itu berpendapat. Nah, kalau menurut saya yang ada sekarang ini bukan akhirnya mana yang akan disepakati dan disetujui, tapi lebih kepada perang narasi yang akan terjadi. Untuk orang-orang yang mendukung
Oke ya, yang mendukung MUI di sini. Mari kita yang mendukung MUI atau mendukung Deddy Mulyadi ya. Yang mendukung MUI pun, mereka ini pun juga sebenarnya juga memprihatinkan sebuah kondisi di mana orang yang nggak memiliki ya pekerjaan, tapi terus mereka ini akhirnya itu tetap memiliki anak yang banyak. Bahkan di salah satu konten Kang Deddy Mulyadi juga dia mendatangi seorang wanita yang anaknya sudah 11. Di mana anak terkecilnya ini tadi itu ada yang sampai berjualan. Bapaknya ini kalau saya nggak salah ingat dia keseleo atau apapun dia nggak bisa bekerja dan mereka berdua ini harus menghidupi anak-anaknya yang paling besarnya pun ini mungkin masih belasan tahun yang ya belasan 13 atau 12 tahun seperti itu. Nah ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan. Itu artinya kan hampir setiap tahun ini istrinya itu melahirkan, menyusui, ya, kalaupun nggak menyusui kan kehamilan itu sendiri sangat luar biasa. Kelahiran sendiri itu adalah sangat menyakitkan dan ini satu hal yang ya mungkin disoroti dan ingin diperbaiki. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi Kang Deddy pun nggak akan ujuk-ujuk terus kemudian orang disuruh seperti itu juga akan nurut karena di situ pun dia menyampaikan akan sholat istiqoroh dulu yang kalau menurut saya dengan kondisi ekonomi seperti itu terus dia akan tetap memiliki anak. Sedangkan alasannya punya anak adalah marilah kita jangan bersuuzon kepada Allah karena Allah ini akan memberikan rizki. Ya, tapi kalau orang tuanya memang tidak memiliki sebuah kemampuan untuk menjemput rizki itu, bahkan si bapak itu menceritakan bahwa dia tidurnya ngemper di sebuah petakan yang ya kalau kita lihat mungkin itu lebarnya nggak akan lebih daripada 15 meter persegi. Ini kan sangat memprihatinkan. Tapi di luar itu semua yang ingin saya katakan adalah ini adalah konten yang sedang diangkat. Ini adalah sebuah wacana yang memang didialektikakan dan Kang Deddy sini memang memainkan peran yang sangat top markotop. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Oke, tapi kalau kita berbicara selain hidden agenda yang ada di dalam situ ya, apakah memang pembatasan anak atau mungkin wacana KB ini walaupun sudah lama juga digaungkan bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri menurut Mas Denny Darmo? Kita nggak usah ngomongin masalah di Indonesia karena membicarakan sesuatu yang sifatnya ini masih wacana atau belum terjadi, tentu saja akan menimbulkan banyak polemik atau perbedaan pendapat. Tapi ini dilakukan di China dan berhasil. China kemarin sempat melakukan one child policy, di mana satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak saja. Dan sempat terus kemudian dilonggarkan, boleh punya dua. Sekarang kalau nggak salah ini mulai balik lagi ke satu saja. Dan akhirnya memang China sekarang sangat maju, bahkan berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Dan sepertinya akan menjadi negara superpower yang akan menjadi pemimpin dunia dalam satu ya kalau kita bilang abad lagi ke depan ini tadi. Jadi nggak usah berdebat tentang Indonesia, tapi kita tahu bahwa di negara lain ini tercipta dan itu berhasil. Oke, lantas banyak juga yang menghubung-hubungkan dengan ya program KB pun sudah ada, jadi nggak usah dipaksa bagi para penerima bansos. Apalagi memang untuk betul, vasektomi. makanya saya katakan bahwa ini sudah ada. Kang Deddy ini hanya berdialektika. Dan apapun yang dia sampaikan ini sepertinya ingin menentang itu tadi. Ini loh, orang-orang yang memang masih tetap menggunakan dalil agama untuk melakukan atau membolehkan dan menidakbolehkan sesuatu ini, itu pun kadang-kadang tidak disertai dengan sebuah logika yang bisa disatukan. Nah, dalam artian yaitu tadi, kalau dalam agama Islam itu menunda itu boleh, membatasi itu boleh, mengatur itu boleh, dan menggunakan alat KB itu pun boleh. Tapi membatasi yang artinya berhenti cuma sampai di sini saja, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi kan tidak ada pembahasan tentang kalau ternyata kondisinya ini dalam kondisi yang miskin itu seperti apa. Atau kalau ternyata orang tuanya ini tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya ini seperti apa. Nah sayangnya orang Indonesia kalau sudah di satu hal itu saja, konteksnya cuma itu dan dia tidak melebarkan studinya ini ke hal-hal yang lainnya. Yang saya yakin sebenarnya pasti akan ada sebuah, kalau kita bilang itu
mungkin saja hukum yang akan menemani hukum yang sebelumnya ini tadi, yang artinya di sini memberikan sebuah pelengkap dari satu kondisi yang tentu saja ini pasti akan kompleks. Di satu sisi juga Kang Deddy ini memang walaupun bahasanya beliau ini laki-laki yang harus ber-KB ya bahasanya dia. Jadi jangan hanya dibebankan kepada perempuan aja, dan sedangkan kita tahu yang dimaksud KB itu adalah berhenti untuk memiliki anak, ya bisa jadi sementara atau selamanya jika memang kondisi finansialnya ini tidak mampu untuk menangani kelahiran si anak selanjutnya ini. Betul. Secara halusnya. Betul. Nah, orang-orang jadi berpikiran kayak, oh berarti vasektomi nih. Yang mana vasektomi ini kan setelah divasektomi laki-laki ini sudah tidak bisa, ya nggak ada, Betul. nggak bisa dikembalikan lagi fungsinya Betul. gitu. Betul. Nah makanya ini menjadi sebuah berita yang heboh. Menurut Mas Deddy Darko, apakah ada kesengajaan framing diarahkan ke vasektominya, atau memang Kang Deddy Mulyadi sejak awal ini memang arahnya ke sana tapi dia menyampaikan dengan bahasa yang halus? Saya menengarai ini sepertinya atau menduga ini adalah sebuah upaya memang untuk mengangkat ya ini tadi. Bagaimana akhirnya masyarakat terutama Jawa Barat itu semuanya ini pasti akan dikaitkan tanpa melihat konteks secara luas. Itu dengan konteks untuk melawan dulu menggunakan dalil agama ini tadi. Dan ini sepertinya sebuah, kalau saya kira, eksperimen yang dilakukan oleh KDM. Tapi nggak hanya dari sisi agama, pada akhirnya ini ramai hingga ke ranah HAM, yang mana salah satu humas atau staf dari Kementerian HAM ini berbicara kalau untuk menerima bansos harus vasektomi dulu. Itu namanya merenggut kemerdekaan kepemilikan tubuh dari seseorang gitu, intinya kemerdekaan dia untuk menjadi seseorang dengan tubuhnya itu. Menurut Mas Deddy Darko seperti apa? Ya, terus kemudian sampaikan juga kalau orang ini ternyata tidak sanggup untuk membesarkan anaknya, terus akhirnya sampai anaknya ini harus makan kertas seperti yang sudah terjadi. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi silahkan cari videonya. Nanti HAM muncul lagi, terus menyalahkan orang tuanya. Jadi kalau menurut saya sih ini akan selalu menjadi marmut yang lari di lingkaran. Dan untuk orang Indonesia, kalau menurut saya ini saya pikir ya lakukan saja dulu. Dan memang membutuhkan pemimpin kayak zaman Pak Harto dulu itu. Nggak terus ada sebuah isu, dicari kesalahannya, diserang di situ. Saya merasakan bahwa apa yang ingin disampaikan Kang Deddy Mulyadi, ini konteksnya harus dipahami dulu. Keluarga miskin. Nah, kalau keluarga miskin itu artinya apa? Kita harus memastikan yang tidak memiliki kalau kita bilang itu kontrol untuk menjadi masuk ke dalam jurang kemiskinan, ini harus diselamatkan. Itu siapa? Istri dan anak. Karena kita tahu kan suami yang harusnya bekerja. Nah, kalau suami ini ternyata tidak bisa bekerja, memberikan nafkah, tapi terus meminta istrinya melahirkan anak, apakah HAM tidak melihat di situ? Apakah ini juga tidak masuk ke dalam bentuk penyiksaan istri? Silahkan cari dalilnya di Al-Quran. Nah, kenapa kok setiap kali ada sebuah hal yang dikemukakan oleh seseorang yang memang terkesan di sini itu, ya Kang Deddy Mulyadi memang standpoint-nya ini adalah ingin mengembalikan kesundaan Jawa Barat ini tadi. Ini terus kemudian dibombardir dengan hukum Islam. Apakah memang ini sesuatu yang akan selalu terjadi di Indonesia setelah era reformasi dan sosial media? Makanya saya ingin kembalikan, orang Indonesia ini nggak bisa dikasih sosial media, diberikan demokrasi, dan embel-embel seperti HAM atau perusakan lingkungan hidup atau apapun, karena mereka ini akan terus ditunggangi oleh apapun itu, dan mereka ini akan selalu dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya itu dekat dengan mereka, dalil agama atau mitos tahayul dan sebagainya. Itu yang saya pikir ingin diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti waktu kemarin itu, beliau ini menutup pohon menggunakan kain berwarna putih yang langsung dikatakan diidentikan dengan Hinduisme. Nah, ini satu hal yang saya ingin soroti di konten ini, bahwa bisa saja hal itu terjadi. Tapi di saat berita ini ramai, Abah Anies Baswedan juga akhirnya mencuitkan sesuatu tentang perencanaan atau mungkin tentang KB ini. Maksudnya untuk pengendalian populasi dan termasuk untuk masyarakat miskin ini. Kurang lebihnya adalah isinya lebih baik jangan memaksa seseorang untuk melakukan KB, tapi lebih baik memberikan penjelasan atau mungkin dicerahkanlah si orang ini agar lebih mengerti, dan mereka semua akan mempertimbangkan hal itu dengan sendirinya gitu. Kurang lebih dari utasnya itu inti poinnya. Menurut Mas Deddy Darko gimana? Ini ada kebakaran di sebuah kompleks pemukiman yang padat. Kang Deddy Mulyadi ini adalah pemadam kebakarannya. Sedang menuju di depan beliau ada kebakaran. Mas Anies ini kompleks sebelah
yang mungkin lebih elit, terus melihat kebakaran ini, dan beliau ini berteori tentang mengapa kebakaran ini terjadi dan bagaimana memadamkan kebakaran tanpa harus menyiramkan api atau dengan cara yang lebih bijak dan lebih mungkin saja di sini demokratis atau apapun itu tadi. Ini sesuatu yang apa yang disampaikan Mas Anies ini benar, tapi kebakaran ini harus dipadamkan dan dengan cara apapun. Itu yang saya maksud. Ini kebakarannya udah terjadi dan sudah cukup lama dan memakan korban. Sedangkan kalau di sini ini berdialektika dengan ayo kita ngobrol yuk, kita diskusi FGD atau apapun, demokrasi harus. Kebakarannya meluas, korbannya lebih banyak lagi. Di hari-hari sekarang ini banyak sekali anak-anak kecil yang akhirnya dimasukkan ke dalam gerobak, ditarik oleh orang tua mereka. Dan hampir setiap hari saya lihat di jalanan Jakarta. Dan ini seperti sebuah pembiaran. Oke, pemerintah harus hadir. Oke, memang harus ada sebuah jaring sosial yang diciptakan. Tapi ini sesuatu yang nggak akan selesai hanya dengan itu saja. Maka sebuah himbauan untuk orang-orang ini membatasi. Kalau saya kira ini adalah sesuatu yang masuk akal. Karena memang kita kan sulit selama kita hanya melihat sesuatu itu dari konteks, mencari kesalahannya, dan mencoba untuk membombardir konteks tersebut tadi. Dari budaya masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan yang sudah kita tahu ya, dari saran Pak Anies ini kayaknya sudah banyak juga kampanye ataupun juga pencerdasan terkait pembatasan atau mungkin keluarga berencana ini sendiri, dan hingga hari ini pun masih banyak juga orang yang nggak tercerahkan atau mungkin nggak mereferensikan diri mereka ke sana seperti yang Kang Deddy, misalnya seperti yang Kang Deddy temukan di lapangan kan. Lantas apakah memang cara terakhirnya itu untuk orang-orang ini bisa membatasi atau mungkin rakyat-rakyat kecil atau prasejahtera ini membatasi keturunan mereka agar tidak terlalu banyak membebani negara, harus dengan cara dipaksakah atau mungkin harus dipaksa? Seperti tadi saya bilang, kebakarannya harus dihentikan. Makanya saat terus kemudian bansos ini akan diberikan syarat seperti itu, ini adalah sebuah hak dari pemerintah untuk melakukan kewajibannya. Dan kalau hal seperti ini setelah dikaji, ini kan belum dikaji ya, masih diwacanakan. Kalau setelah dikaji dan ternyata nanti akan bisa dibicarakan dengan para ahli, ini bisa dilakukan dan harus dilakukan, maka ini mungkin yang harus dilakukan seperti di China dengan One Child Policy itu. Silakan mau komentar China itu negara komunis dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mau dia komunis atau enggak, laki-laki kalau punya hasrat terus kemudian dia selalu ingin melampiaskan dan harus, nggak boleh ditahan atau kemudian harus dijadikan anak di sini, apakah nggak harus difikirkan itu seperti apa? Oke, memang betul rezeki itu diatur oleh sang kuasa. Tapi jangan terus berpikir dengan Anda diam saja, nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba rezeki itu diantarkan kepada kita. Coba sertakan pula ayat atau surah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput pula. Dan kita harus bertanggung jawab pada keluarga kita juga. Ini kan memperkarakan sesuatu hanya melalui dalil, hanya untuk menyerang. Orang ini disalahkan agar kelompok kita yang menang. Nah, sepertinya ini adalah upaya yang sekarang ini terjadi. Sama juga dengan Kang Deddy yang memang berupaya juga untuk melihat masih kalau kita bilang itu sejauh apa? Sesalaf apa orang-orang Sunda ini tadi. Tapi inilah hal yang kalau menurut saya menarik, dan kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi memang piawai memainkan isu seperti ini. Memang akhirnya kita harus cukup bijaksana. Apa yang harus dilakukan? Apakah kalian setuju dengan ide Kang Deddy atau kalian setuju untuk kalau di dalil Islam seperti itu ya harus seperti itu. Nggak boleh untuk mencari jalan yang lainnya. Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Karena saya kira itu yang sebenarnya sekarang sedang dimainkan, tapi belum ada konten yang membahasnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.